Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Mahendra Putra, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Sejarah. Pada kali ini saya akan mereview sebuah buku Robert Van Niel yang berjudul Munculnya Elit Modern di Indonesia. Buku ini membahas tentang pertumbuhan Indonesia di awal abad pertengahan abad ke-20. Saya akan membahas hal-hal yang menarik di buku ini tentang munculnya elit modern, yaitu munculnya politik etis. Dilansir dari Wikipedia, politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Jadi politik etik ini merupakan politik tentang balas budi yang dilakukan sistem tanam paksa oleh masa kolonial. Lalu adanya suatu gaya kebarat-baratan pada kalangan Eropa yang berpendidikan baik dari golongan menengah, membawa serta kebudayaan barat, membentuk suatu dunia di daerah perkotaan di Jawa. Ia meninggalkan kebudayaan budaya mereka di Jawa. Lalu di Indonesia, kaum Puritan adalah sebuah ideologi tentang kemurnian. Ideologi ini lahir pada abad pertengahan. Penganut ideologi ini disebut kaum Puritan. Mereka yang menganut ideologi menginginkan adanya kemurnian ideologi dan doktrin-doktrin keagamaan. Oleh sebab itu, banyak ilmuwan yang dianggap sesat dan murtad hanya karena mereka memiliki pandangan baru penganutnya. Pada perubahan sosial, pemahaman dalam menerapkan rencana kesejahteraan dan pembaharuan yang dicakup politik etis yang telah terisi di atas dasar-dasar pemikiran untuk unifikasi. Tujuan-tujuan ini pada pokoknya diteruskan melalui pertambahan dan perbaikan pendidikan untuk orang Indonesia. Salah satu sumber yang menghasilkan anggota-anggota elit baru adalah Sekolah Dokter Jawa yang telah mengadakan reorganisasi pada tahun 1900 dan munculnya sebuah sekolah untuk mendidik dokter pribumi. Sekolah itu dinamakan Sekolah Stovia. Rangsangan perbaikan sekolah tersebut pada pertukaran abad ini berasal dari penguasa perkebunan Dili, Sumatera Timur, yang terutama berminat untuk mendapatkan tenaga medis yang lebih baik. Akan tetapi banyaknya dokter-dokter muda, terutama yang bekerja sampai tahun 1914, merasa sakit hati atau tersinggung oleh perlakuan yang mereka terima sewaktu menjadi mahasiswa Stovia. Peraturan Stovia mengharuskan semua orang Jawa Sumatera yang bukan Kristen memakai pakaian pribumi bila sedang berada di sekolah. Tujuan ini pun jadi masalah, mungkin saja berarti suatu usaha percampuran asimilasi atau asilisasi. Ada salah satu tokoh elit nasionalis ialah Budi Utomo. Budi Utomo adalah orang Indonesia pertama dalam organisasi yang mengikuti garis-garis barat. Ada organisasi-organisasi sampingan yang seakan menyimpang dari pola biasa. Akan tetapi, organisasi-organisasi ini selalu berhubungan erat dengan pola hidup tradisional. Namun, tidak satu pun dari organisasi-organisasi ini terlepas dari segi-segi tradisional kehidupan Indonesia seperti Budi Utomo yang berdiri ini. Budi Utomo muncul dalam pentas Indonesia seperti organisasi yang didasarkan pada usaha individu-individu yang besar dan sadar akan persatuan. Lalu munculnya Serikat Islam. Serikat Islam mengikuti pertumbuhannya yang cepat didirikan tahun 1912 yang terus berkembang. Pemimpin Serikat Islam adalah bagian dari elit Indonesia
yang menarik. Di Bandung, Serikat Islam didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Suwardi Suarningrat, Abdul Muiz, dan Widya Disastra. Perubahan dan perkembangan di Indonesia. Politik pemerintahan di tahun 1912 adalah dorongan gerakan organisasi Indonesia ke garis yang lebih radikal. Bulan Januari dan Februari 1923, baik Serikat Islam dan maupun Budi Utomo menunjukkan tanda-tanda yang cenderung bergerak di jalanan kooperasi.